Hai, kembali lagi dengan saya Erika Yana Sembiring. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran minggu kedua, yaitu Pancasila sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan. Artinya, yang pertama adalah sistematis dan runtut. Hal ini tidak boleh ditukar urutannya, mulai dari sila pertama, 2, 3, 4, dan 5 tidak boleh dibalik menjadi 2, 5, 4, 1, dan 3 ataupun sebagainya. Alasannya adalah pada sila pertama ada nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan ini merupakan nilai yang fundamental dan sangat penting, di mana di dalamnya kita mengetahui salah satu ajaran dari Tuhan adalah baik dan buruk. Jika kita sudah mengetahui hal tersebut, otomatis kita akan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang ada pada sila kedua. Sila kedua ini mengajarkan kita salah satu adalah mengerti tentang hak asasi manusia. Jika kita sudah paham tentang ini, yang merupakan nilai dasar yang dimiliki oleh seorang manusia, maka dalam penerapannya kita tidak akan tercerai-berai, atau dengan kata lain, kita mengutamakan nilai persatuan. Di dalam nilai persatuan, ketika kita melakukan segala sesuatu hal, ini tidak akan bertolak belakang dengan nilai demokrasi, yang mana di dalam persatuan kita akan menjalankan demokrasi. Salah satunya adalah dengan cara bertukar pikiran, mengeluarkan pendapat, dan yang lainnya. Jika sila 1, 2, 3, 4 secara berurutan sudah berjalan, maka otomatis akan lahirlah sebuah keadilan yang terdapat pada sila kelima. Yang kedua, kesatuan totalitas yang organis, artinya utuh, manunggal, dan senyawa. Nah, ini artinya sila 1 itu mendasari dan menjiwai sila kedua, 3, 4, dan 5. Begitupun sampai dengan sila kelima, yaitu menjiwai nilai-nilai sila yang lainnya. Nah, ini artinya satu kesatuan totalitas yang organis. Artinya ini adalah kamu tidak dapat memisahkan sila kedua, yaitu kita hanya punya sila 1, 3, 4, dan 5. Ataupun kita memisahkan sila kelima, kita hanya punya 4, 1, 2, 3, dan 4. Ini tidak bisa terjadi. Maksud dari sini adalah, contohnya ketika kamu membuat sebuah masakan, ya ibu contohkan masakan yang sederhana, membuat sambal cabai. Nah, bahan-bahannya ada cabai, bawang, tomat, dan minyak goreng, serta bumbu lainnya seperti garam dan yang lain-lain. Nah, jika kamu menghilangkan salah satu unsur yang ada di dalamnya, contohnya cabai, kamu menghapus cabai dari menu masakanmu yang judulnya adalah sambal, maka dengan bahan yang ada seperti bawang, tomat, minyak, dan garam, 4 bahan ini saja yang kamu gunakan sebagai bahan masakan dengan judul sambal, maka ini akan mustahil. Nah, itu adalah ulasan singkat supaya kita mengetahui arti dari kesatuan totalitas yang organis. Nah, maka Pancasila itu tidak akan dikatakan Pancasila jika tidak memiliki 5 sila yang utuh, mulai dari ketuhanan sampai dengan keadilan. Ya, berikutnya, Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Nah, apabila sila-sila di dalam sila Pancasila ini satu dengan yang lainnya, jika tidak dikaitkan atau berdiri sendiri-sendiri, maka akan berdampak sebagai berikut. Nah, jika sila pertama saja yang diberlakukan di sebuah negara, ini akan membentuk negara teokrasi. Negara teokrasi ini artinya adalah negara berdasarkan hukum Tuhan. Berdasarkan hukum Tuhan. Nah, contoh negara yang memperlakukan negara
teokrasi yang mengutamakan nilai ketuhanan ini adalah Vatikan. Vatikan, pemimpinnya itu adalah seorang paus. Nah, paus ini adalah pemimpin tertinggi agama dalam Katolik. Nah, beliau juga merangkap sebagai pimpinan negara. Hukum yang diberlakukan di negara tersebut adalah hukum agama. Nah, yang kedua, contoh negara kedua adalah Tibet. Tibet ini adalah negara teokrasi berdasarkan agama Buddha. Pimpinan tertingginya adalah biksu. Dan yang terakhir adalah berdasarkan teokrasi agama Islam, yaitu Republik Islam Iran. Nah, pimpinan tertinggi di sana itu adalah diposisikan pemimpin agama. Pemimpin agama itu lebih tinggi dibandingkan dengan presiden yang ada di negara tersebut. Yang kedua, jika hanya sila kedua saja yang dijalankan di sebuah negara tanpa mempertimbangkan sila lainnya, hal ini akan menimbulkan sebuah kosmopolitanisme. Nah, kosmopolitanisme ini adalah ideologi yang menyatakan bahwa semua suku bangsa manusia merupakan komunitas yang tinggal dan memiliki moralitas yang sama. Artinya semua sama. Hal ini bertolak belakang dengan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu, yang mana dengan sadar bahwasanya Indonesia ini dibangun berdasarkan keberagaman. Nah, ini tidak bisa hanya sila kedua ini saja yang diberlakukan di negara kita, karena kita sadar bahwa Indonesia dibangun berdasarkan keberagaman. Yang ketiga, jika hanya sila persatuan saja yang dijalankan di sebuah negara, maka akan menimbulkan sifat Calvinisme, yang mana kita menganggap negara kita adalah negara yang paling hebat dibanding negara lain. Nah, kita akan membela mati-matian negara kita, tapi dengan cara merendahkan negara lain. Nah, hal ini sangat-sangat bertolak belakang dengan sila pertama ya, yang mana sila pertama mengajarkan hal yang baik dan buruk. Jika negara kita memiliki kelebihan di satu bidang, hal ini tidak lantas kita gunakan untuk merendahkan negara lain. Nah, yang berikutnya, jika hanya sila keempat yang kita jalankan di sebuah negara, yaitu tentang demokrasi, kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, dan yang lainnya, maka hal ini akan menimbulkan sebuah demokrasi yang liberal. Artinya kita bebas melakukan segala sesuatu tanpa batasan, tanpa adanya hukum yang mengatur apakah yang kita lakukan itu benar atau salah. Jadi tiap orang bebas melakukan apapun yang dia inginkan tanpa adanya hukum yang melarang. Coba kamu bayangkan jika hal ini terjadi di sebuah negara. Kamu bebas melakukan apa saja, mengeluarkan pendapat yang bagaimana saja, baik itu kepada pemerintahan, sesama masyarakat, atau yang lain. Nah, maka negara akan menjadi sebuah negara yang kacau jika demokrasi liberal ini berlaku di sebuah negara. Nah, yang terakhir adalah jika hanya sila kelima yang kita jalankan di sebuah negara, hal ini akan membentuk sebuah ideologi komunisme. Artinya di sini adalah tujuan dari komunisme ini adalah mengutamakan kesejahteraan ekonomi yang ditentukan oleh penguasanya. Jadi di sini tidak dikenal adanya miskin dan kaya. Karena apa? Semua disamaratakan. Ya, dengan catatan mengesampingkan nilai-nilai ketuhanan. Tujuannya adalah mengutamakan kesejahteraan ekonomi rakyat. Siapa yang melakukan? Penguasa. Dengan cara apapun, mengesampingkan nilai-nilai ketuhanan. Atau dengan kata lain, kita secara simpel mengetahui arti komunisme adalah sebuah paham yang mengutamakan kesejahteraan ekonomi dengan cara mengenyampingkan nilai-nilai agama. Oke, cukup sekian. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan langsung di GCR. Terima kasih, Tuhan memberkati.